Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Shalom, semoga Sobat Teras dalam keadaan sehat nih ya. Ada yang menjalani pembelajaran tatap muka terbatas, ada yang belajar dari rumah. Pokoknya semuanya dalam keadaan sehat. Nah, Sobat Teras, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Eri Satria Yudatama di video pembelajaran sosiologi yang sangat sederhana untuk literasi Sobat Teras yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan tipe-tipe lembaga sosial. Nah, ini merupakan materi sosiologi kelas 10 ya, semester 1. Di mana kalau kalian belajar interaksi, kemudian kita sedikit menambah wawasan dengan belajar lembaga sosial. Nah, sebelumnya di dalam lembaga sosial ya, Sobat Teras pasti sudah belajar mengenai pengertiannya, kemudian karakteristik lembaga sosial, fungsi secara umum, ada fungsi manifest, ada fungsi laten. Nah, pada kesempatan video kali ini kita lebih spesifik ke tipe-tipe lembaga sosial, sehingga tujuan video pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi berbagai tipe lembaga sosial yang ada di masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Bahwa tipe lembaga sosial yang ada di masyarakat kita ada 5 sudut pandang yang akan kita bahas. Yang pertama berdasarkan sudut perkembangannya. Yang kedua berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Kemudian tipe yang ketiga berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat berdasarkan sudut penyebarannya. Dan yang kelima berdasarkan sudut fungsi dalam masyarakat. Kalau di sini ada 2 gambar ya, sekolah ya. Kira-kira sekolah itu masuknya ke tipe-tipe yang mana saja nih? Atau mungkin di sini ada pengadilan ya. Nah, kira-kira pengadilan merupakan lembaga yang masuk ke tipe mana? Nah, kita akan ulas satu persatu tipe-tipe yang saya tampilkan di sini. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama berdasarkan sudut perkembangannya. Berdasarkan sudut perkembangannya, Sobat Teras, lembaga sosial itu ada yang creative institution, ada yang enacted institution. Nah, kalau yang creative institution yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Jadi lembaga ini muncul karena ada praktis kegiatan pola perilaku masyarakat kita. Nah, dari dulu hingga sekarang. Contohnya lembaga perkawinan, agama ya, atau kepercayaan dari dulu hingga sekarang. Atau misalnya sistem pertukaran dari yang dulunya barter, menggunakan uang logam, uang kertas, sekarang uang digital. Nah, ini namanya creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Kemudian yang kedua ada enacted institution. Apa itu enacted institution? Yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi lembaga ini dibentuk ya di dalam masyarakat kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya lembaga pendidikan, ada sekolah dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan lembaga-lembaga yang lainnya, lembaga politik, lembaga ekonomi misalnya, dibentuk misalnya ada industri, bagaimana kita menjalankan distribusi, produksi, dan konsumsi yang ada di masyarakat. Nah, ini adalah yang enacted institution. Jadi berdasarkan sudut perkembangannya ada 2, creative dan enacted. Ini yang pertama. Mudah ya, Sobat Teras. Kemudian yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai. Sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Jadi nilainya itu penting, atau nilainya itu nggak penting nih menurut masyarakat. Makanya di sini ada yang pertama basic institution, ada yang subsidiary institution. Jadi kalau basic itu seolah-olah seperti yang primer, kalau yang subsidiary itu yang sekunder, kebutuhan yang sekunder. Yang pertama, yang basic institution yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Jadi lembaga sosial ini sangat penting oleh masyarakat kita. Seperti sekolah, keluarga, ini sangat penting. Jadi basic institution. Namun berdasarkan sudut sistem nilainya ada yang subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Kurang penting, bukan tidak penting, tetapi kurang penting. Makanya saya bilang tadi adalah ini lebih ke sekunder. Misalnya rekreasi, kemudian kita mentraktir teman-teman kita makan. Nah, ini merupakan subsidiary institution, yaitu
kurang penting oleh masyarakat. Nah, ini berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Ada basic institution, ada subsidiary institution. Ini yang kedua. Mudah ya Sobat Teras. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Nah, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, ada yang pertama approved and sanctioned institution, ada yang unsanctioned institution. Ada lembaga yang approve, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat kita. Contohnya apa? Di sekolah lagi-lagi masuk salah satu contoh lembaga yang di-approve nih, diterima oleh masyarakat kita. Lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, contoh-contoh lembaga ekonomi banyak sekali ya. Nah, ini yang di-approve dan sanction institution atau diterima oleh masyarakat kita. Kemudian dengan lembaga ini diterima oleh masyarakat kita sehingga bisa menjadikan masyarakat bisa hidup dengan baik, kemudian bisa lebih efisien dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian ada unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Jadi ini lembaga yang ditolak oleh masyarakat. Contohnya apa nih? Sindikat-sindikat kejahatan, sindikat perjudian, mafia-mafia organisasi yang meresahkan. Nah, ini merupakan lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat kita. Tidak mampu memberantasnya, sebenarnya diberantas tetapi tetap tumbuh di dalam masyarakat kita. Nah, ini adalah berdasarkan sudut penerimanya. Jadi ada dua, ada approved and sanctioned institution, ada unsanctioned institution. Mudah ya Sobat Teras. Kemudian yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penyebarannya, ada general institution, ada restrict institution. Ada yang penyebarannya secara umum, general, ada yang restrict. Restrict kalau bahasa Indonesia itu pembatas, dibatasi. Yang general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, seluruh masyarakat bahkan. Jadi ini umum, general kan umum. Contohnya lembaga agama, umum sekali. Bagaimana mengatur kita dari Sabang sampai Merauke bahwa lembaga agama setiap masyarakat harus beragama dan sebagainya. Ini sangat umum, general institution. Tetapi di satu sisi juga ada restrict institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh golongan masyarakat tertentu saja. Jadi penyebarannya sempit, nggak luas seperti general. Contohnya apa? Di dalam lembaga agama misalnya, ya. Kemudian ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, ketika kita berbicara agama Hindu, maka di situ hanya orang-orang yang Hindu yang bisa mempelajari dan beraktivitas berkaitan dengan agama Hindu, menjalankan proses peribadatannya. Kalau Islam kita berbicara Islam juga bisa dipecah lagi tuh, ada yang Nahdlatul Ulama mungkin, ada yang Muhammadiyah. Nah, ketika Muhammadiyah yang hanya tahu golongan misalnya kelompok Muhammadiyah. Nah, makanya dikatakan sebagai restrict institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Jadi penyebarannya sempit dan hanya menjadi pedoman oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu tersebut. Nah, ini berdasarkan sudut penyebarannya. Ada general, ada restrict. Kemudian tipe yang terakhir, Sobat Teras, berdasarkan sudut fungsinya nih. Berdasarkan sudut fungsinya ya. Yang pertama ada operative institution, ada regulative institution. Operatif itu lebih ke operasional. Bagaimana kita menjalankan operasional di kehidupan masyarakat. Kalau regulatif itu regulatif peraturan. Bagaimana lembaga sosial. Nah, kalau yang operatif institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi pola-pola atau cara, bagaimana mengatur pola-pola cara, misalnya di dalam perekonomian ada proses industri, bagaimana mengatur distribusi, produksi, barang, hingga sampai ke konsumen. Jadi mengatur pola-pola atau cara. Nah, ini operasional, operative institution. Kalau regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di masyarakat. Jadi sebagai pengawas, regulatif. Sebagai pengawas, regulasi ya. Contohnya apa? Misalnya ada lembaga hukum, seperti kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Dia mengawasi, atau kepolisian, dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan sudut fungsinya.
Jadi, Sobat Teras, mudah sekali kita memahami tipe-tipe lembaga sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, kita ulas. Yang pertama berdasarkan sudut perkembangannya ada yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat atau secara tidak terencana, ada yang sengaja atau terencana. Kemudian yang kedua ada berdasarkan sudut sistem nilai, nilainya ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang penting itu basic institution, yang tidak penting adalah subsidiary institution. Kemudian sudut penerimaan masyarakat, ada yang approve diterima oleh masyarakat, ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Kemudian tipe yang berdasarkan sudut penyebarannya ada yang umum, luas atau general, ada yang penyebarannya sempit atau restrict dibatasi, hanya untuk golongan masyarakat tertentu. Kemudian berdasarkan fungsinya untuk operasional atau untuk regulatifnya. Kalau operasional, operatif institution, untuk menghimpun pola cara. Kemudian regulatif lebih ke sebagai pengawas. Nah, Sobat Teras, itulah materi berkaitan dengan tipe lembaga sosial yang ada di masyarakat kita. Semoga bisa bermanfaat ya. Silakan bisa pelajari materi lembaga sosial. Nanti di jenisnya ada fungsi-fungsi lembaga sosial, dan ini bisa menjadi materi tambahan untuk menambah wawasan Sobat Teras semua yang ada di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.